wabarakatuh. Dalam mempelajari bahasa Arab, kita harus mengetahui terlebih dahulu ilmu apa yang harus kita pelajari untuk pemula. Yang pertama, kita harus mengetahui pembagian ilmu dalam bahasa Arab. Dan di sini kita akan membahas tentang ilmu dalam bahasa Arab itu terdapat ada dua. Yang pertama, ilmu nahwu. Dan yang kedua, ilmu shorof. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan akhir al-kalimat atau kata. Contohnya, Muhammad, Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin. Nah, itulah tadi ilmu nahwu. Sedangkan ilmu shorof, ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk akhir kalimat atau kata. Nah, contohnya, doraba akan berubah menjadi duriba, yatrubu, yatribu, doribun, matrubu, dorban, dorbatan. Dan dalam penyusunan bahasa Arab, mesti harus kita tahu terlebih dahulu apa saja penyusunan dalam bahasa Arab. Yang pertama, al-harfun atau huruf. Huruf-huruf yang menyusun al-kalimat dan kalimat yang menyusun al-jumlah mufidah. Nah, di sini terdapat 3 penyusunan. Yang pertama, kita membahas tentang al-harfun atau huruf. Dan dalam al-harfun ini atau huruf terbagi juga ada 2. Yang pertama, al-harful hijaiyah. Yang kedua, al-harfun ma'ani. Oke, kita akan membahas tentang dan al-harful hijaiyah ini yaitu huruf alif sampai ya. Dan al-harfun ma'ani ada 6. Yang pertama, wa, summa, fa, ka, bi, dan ila. Dan yang kedua yaitu ada al-kalimah atau kata-kata. Dalam al-kalimah ini terdapat juga pembagiannya ada 3. Yang pertama, fi'il, isim, dan harfun. Sekarang kita bahas satu persatu, yaitu kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Dan fi'il ini juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fi'il madi atau disebut dengan masa lampau atau yang sudah berlalu. Kemudian ada fi'il mudhari yang kata yang sedang berlangsung gitu. Kemudian yang ketiga ada fi'il amar, kata perintah. Nah, contohnya dari fi'il madi yaitu doroba. Dan contohnya dari fi'il mudhari itu yatrubu. Dan kemudian dari contoh untuk fi'il amar itribu. Nah, itu tadi pembahasan tentang fi'il. Kemudian kita membahas tentang isim. Nah, isim itu kata benda, kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Apa contohnya? Contoh dari isim yaitu ada seperti kolamun, kitabun, madrasatun, dan yang lainnya. Masih banyak yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada al-harfun atau kata-kata yang bermakna. Kata-kata yang bermakna tadi
yaitu ada berapa? Ada 6. Ada 6. Yang pertama, wa, yang berarti dan, summa, yang berarti kemudian, fa, yang berarti maka, dan ka seperti, di dengan, dan yang terakhir ila atau artinya ke. Dan yang terakhir adalah yang ketiga dari yang pertama tadi ada al-harfun, yang kemudian ada al-kalimah, dan yang ketiga yang terakhir adalah al-jumlatul mufidah atau kalimat yang sempurna, kalimat yang lengkap. Dari pembahasan kita tadi, kita akan mengetahui dari penjabaran yang sebelumnya. Nah, kita akan membentuk sebuah kata yang sempurna atau yang lengkap. Nah, contohnya tadi dari ada harfun, isim, dan fiil, itu kita gabungkan menjadi al-jumlatul mufidah, kata-kata atau kalimat yang sempurna, yang lengkap. Dan contohnya di sini ada Dhahaba Muhammadun ila suq. Artinya telah pergi Muhammad ke pasar. Nah, di sini kita akan menentukan Dhahaba Muhammadun ila suq. Nah, di sini dhahaba itu fiil madinya atau tadi fiil madi masa lampau. Dan juga Muhammadun termasuk isim karena kata benda yang tidak berkaitan dengan waktu. Kemudian ila termasuk harfun atau huruf. Kemudian suq. Suq itu tempat, artinya pasar, maka itu termasuk isim yang tidak berkaitan dengan waktu. Nah, itulah materi untuk pemula mempelajari bahasa Arab dan juga penyusunannya, dan juga kita sudah mempelajari huruf-huruf dan kalimat dan jumlah mufidah. Dan dalam bahasa Arab tentunya kita harus terus dan berusaha untuk mengulangi materi. Ketika kita mau mempelajari bahasa Arab, maka kuasai terlebih dahulu ilmu pemulanya, kaidah-kaidah awal agar bahasa Arab bisa kita pahami dari akarnya, dan juga kita bisa memiliki pemahaman tentang bahasa Arab. Dan ketika teman-teman mempelajari bahasa Arab dari awal, ketika secara kontinu atau secara berlanjut, maka teman-teman akan mudah menguasai bahasa Arab, tentunya dengan latihan, niat, dan juga kesungguhan yang teman-teman harus tanamkan dalam diri teman-teman untuk kita bisa menaklukkan bahasa Arab itu sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya terkait pembelajaran yang telah saya share kepada teman-teman, dan ketika ada masukan boleh silahkan beri masukan, atau ada kekeliruan mohon kalau ada dari pemaparan materi tadi ada yang keliru, mohon diberi tanggapannya dan juga komentarnya. Sekian, syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.